Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan presentasi Project Based Learning pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku MC Bina Reshi akan memandu jalannya acara hingga selesai. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Doa akan dipimpin oleh Saudara Wahyu Alif. Kepada Saudara Alif, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya Tuhan, kami bersyukur atas limpahan rahmat dan karunia-Mu, sehingga pada sore ini kami dapat berkumpul dalam kegiatan seminar pada mata kuliah pendidikan warga negara. Berikanlah kelancaran dan keberkahan dalam acara ini, dan bukakanlah hati serta pikiran kami agar dapat menerima ilmu yang sangat bermanfaat. Teguhkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang baik. Berikanlah kesehatan dan keselamatan bagi para pemateri, dosen, panitia, serta seluruh para peserta seminar. Dan semoga apa yang kami lakukan pada hari ini menjadi amal kebaikan di hadapan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kegiatan seminar hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, memohon pada Tuhan Yang Maha Esa agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, bermanfaat, serta membawa kebaikan bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Ya, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Alif Wahyu yang telah memimpin doa. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon bagi semuanya meletakkan tangan kanannya di sebelah kiri pundak. Baik, selanjutnya kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu mendengarkan presentasi dari kelompok satu. Kepada perwakilan dari kelompok satu, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Nama saya Almanah Dia Juriansyah dan saudari Naura Huaida selaku dari kelompok satu yang akan memaparkan materi tentang minimnya pelatihan ilmu pengetahuan teknologi bagi tenaga kerja menyebabkan rendahnya daya saing sumber daya manusia di era global. Masuk di latar belakang, perkembangan teknologi di era globalisasi menuntut tenaga kerja memiliki kompetensi berbasis ilmu pengetahuan teknologi, namun banyak tenaga kerja Indonesia belum mendapat pelatihan yang memadai, sehingga daya saing mereka di pasar kerja internasional masih sangat rendah dibanding negara Asia lainnya. Kemudian, apa saja tujuan proyek ini? Yang pertama, mencari tahu penyebab rendahnya pelatihan ilmu pengetahuan teknologi di sektor industri dan lingkungan pendidikan. Kemudian, mengetahui betapa pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk daya saing global, solusi apa saja dan upaya apa saja untuk meningkatkan pelatihan ilmu pengetahuan teknologi sesuai kebutuhan dunia kerja. Ini juga terdapat tantangan dari minimnya pelatihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, ada perkembangan teknologi yang pesat. Ini adalah salah satu hal utama yang harus dihadapi dengan kesiapan sumber daya manusia. Tanpa pelatihan dan peningkatan kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga kerja akan tertinggal sangat jauh dan sulit beradaptasi di pasar kerja yang semakin modern dan kompetitif. Dan yang terakhir, ada ketimpangan akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Ini juga membuat banyak orang tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan mereka, sehingga memperlebar kesenjangan daya saing ekonomi, skill gap, maupun infrastruktur digital di era global ini. Selanjutnya, solusi strategis. Ada beberapa solusi strategis yang terkait meliputi penguatan program pelatihan berbasis iptek, digitalisasi dan pemerataan akses pelatihan, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan. Solusi ini bertujuan untuk mendorong dalam mengakses pelatihan iptek dan infrastruktur digital. Selanjutnya, analisis. Analisis iptek melibatkan pemahaman dan evaluasi tentang perkembangan dan dampak iptek dalam berbagai aspek kehidupan. Aspek kehidupan ini ada yang positif dan ada yang negatif. Aspek positif
iptek yaitu meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan akses informasi. Dan aspek negatif iptek yaitu ketergantungan teknologi, dampak lingkungan, dan ketimpangan sosial. Kesimpulan dari materi ini yaitu minimnya pelatihan iptek bagi tenaga kerja menjadi salah satu faktor utama rendahnya daya saing sumber daya manusia di era globalisasi. Diperlukan sinergi antara pemerintah, pendidikan, dan industri untuk menghadirkan pelatih yang merata dan berkelanjutan agar SDM Indonesia mampu bersaing secara global. Dan presentasi kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada perwakilan kelompok 1 atas presentasinya. Ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada Saudara Aref, waktu dan tempat kami persilahkan. Perkenalkan, saya Arif Selamat Hidayat dari Prodi Teknik Elektro. Saya ingin bertanya, apakah cukup hanya dengan pelatihan iptek untuk meningkatkan daya saing SDM Indonesia? Izinkan saya, Muhammad Ilham Firdaus dari Fakultas Bahasa dan Kebudayaan Jepang untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Arif. Jawabannya tidak cukup. Selain pelatihan iptek, perlukan juga penguatan soft skill, etos kerja, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi agar tenaga kerja benar-benar kompetitif secara global. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Untuk Saudari Syafira, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syafira Salsa Fitri dari Fakultas Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Mengapa sektor industri belum optimal dalam mendukung pelatihan iptek bagi tenaga kerja? Sekian dari saya, terima kasih. Saya Fakri Akil dari Prodi Bahasa Kebudayaan Jepang. Izin menjawab dari pertanyaan tersebut, yaitu karena masih ada kesenjangan antara kebutuhan industri dan kurikulum pelatihan yang ada. Kurangnya insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam pelatihan, serta minimnya kerjasama strategis antara industri dan lembaga pendidikan. Berikut jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan ke agenda selanjutnya. Selanjutnya, mari kita simak presentasi dari kelompok 2. Kepada perwakilan kelompok 2, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Davina. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Fatan. Lalu rekan saya Armelano Joseph Ferdinandus, kami dari Fakultas Budaya dan Bahasa Jepang. Kami selaku perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Menata Ulang Arah Pendidikan Indonesia, Refleksi Dana, Akses, dan Moralitas Pelajar. Pertama, itu latar belakangnya terlebih dahulu. Pendidikan Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan serius seperti ketimpangan dana, sulitnya akses di wilayah 3T, dan menurunnya moral pelajar. Tujuan proyek ini itu adalah untuk meningkatkan kesadaran akan masalah tersebut dan merumuskan solusi berbasis iptek dan nilai karakter bangsa. Visi Indonesia 2045. Jadi kami berharap proyek ini tuh bisa menjadi pilar visi Indonesia Emas 2045, khususnya pembangunan manusia dan penguasaan ilmu teknologi. Pilar ini menekankan pentingnya pendidikan yang merata, berbasis teknologi, dan juga tentunya berkarakter. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih Mas Fatan. Untuk selanjutnya itu adalah refleksi masalah dan solusinya. Jadi dari hasil kajian yang sudah kami lakukan itu, masih ditemukannya distribusi dana pendidikan yang tidak merata, lalu rendahnya transparansi anggaran, serta kurangnya perhatian pada pembentukan karakter pelajar. Untuk solusinya itu adalah pemerataan infrastruktur, pemanfaatan teknologi, dan kampanye moral di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah proses proyek dan waran. Jadi kami itu melakukan pembekalannya dari dosen. Lalu kami diskusikan kelompok, riset, dan membuat poster edukatif sebagai luaran proyek. Lalu produk ini itu bertujuan untuk menyampaikan gagasan secara kreatif dan dapat disebarluaskan ke masyarakat. Terakhir itu ada dampak dan penutup. Lalu dari proyek ini, kami itu berharap bisa memberikan edukasi yang berdampak, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berguna bagi peningkatan pendidikan nasional, khususnya di daerah 3T. Lalu kami percaya bahwa dengan kolaborasi iptek dan karakter bangsa, pendidikan Indonesia bisa diarahkan ulang ke masa depan yang lebih baik. Sekian dari presentasi ini, kelompok 2.
Terima kasih kepada perwakilan dari kelompok 2 atas presentasinya. Kita masuk ke sesi tanya jawab yang kedua. Bagi peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, waktu dan tempat kami persilakan. Untuk Saudari Marini Sekar, waktu dan tempat kami persilakan. Kenalkan, nama saya Marini Sekar dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Saya ingin bertanya, bagaimana hubungan antara ketimpangan distribusi dana, pendidikan, dan moralitas pelajar dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa langsung dijawab. Penyimpangan distribusi dana pendidikan itu menyebabkan perbedaan kualitas pembelajaran dan pembentukan moral pelajar antar wilayah. Jadi ini tuh berdampak negatif pada kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia yang tidak merata dan juga kurang kompetitif di masa depannya nanti. Sekian jawaban saya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, untuk Saudari Nika, waktu dan tempat kami persilahkan. Nama saya Nika Numbala dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Izin bertanya, bagaimana integrasi nasional dapat diperkuat di tengah tantangan disintegrasi sosial akibat ketimpangan akses pendidikan di wilayah K3T? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Boleh langsung dijawab. Integrasi nasional itu dapat diperkuat dengan pemerataan akses pendidikan di wilayah 3T itu melalui kebijakan afirmatif dan peningkatan infrastruktur. Lalu pendidikan yang merata mendorong rasa keadilan dan persatuan antar daerah. Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak, saya lanjutkan ke agenda berikutnya. Sebelum saya menutup acara, mari kita lanjut ke sesi foto bersama. Bagi teman-teman sekalian, siapkan gaya terbaik Anda. Terima kasih. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan presentasi Project Based Learning telah kita laksanakan bersama dengan lancar. Simpulan dari kedua materi yang telah disampaikan adalah rendahnya pelatihan iptek bagi tenaga kerja menjadi tantangan utama dalam meningkatkan daya saing SDM Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antar pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia industri untuk menyediakan pelatihan yang merata dan berkelanjutan, sehingga pendidikan nasional dan kompetensi tenaga kerja dapat berkembang seiring tuntutan global. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, kelompok penyaji, moderator, atas partisipasinya. Semoga apa yang telah kita sampaikan dan diskusikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika dalam membawakan acara terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.